Sunan Gunung Jati bukan nama satu orang, tapi 4. Berikut 4 ulama penyebar Islam bergelar Sunan Gunung Jati, berdasar data-data empiris dan periodisasi ilmiah yang logis. Sunan Gunung Jati I. Sosok bergelar Sunan Gunung Jati I adalah Syekh Datuk Kahfi Al-Jailani Al-Hasani. Beliau berasal dari Malaka, menuntut ilmu hingga Baghdad, kemudian berdakwah di wilayah Cirebon. Berdasar data Babat Sumedang, Syekh Datuk Kahfi mendirikan pesantren Kasunanan Gunung Jati pada 1420 Masehi. Syekh Datuk Kahfi adalah leluhur Keraton Sumedang dan Kearyaan Tangerang. Beliau berdakwah di Kasunanan Gunung Jati sekitar 55 tahun. Pada 1475 Masehi, beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan Kasunanan Gunung Jati pada menantunya yang bernama Syarif Hidayatullah. Menurut data Babat Sumedang, Syekh Datuk Kahfi, Sunan Gunung Jati I, wafat dan dimakamkan di Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati II. Sosok bergelar Sunan Gunung Jati II adalah Syarif Hidayatullah Al-Buhari Al-Kazimi Al-Husaini 1448568. Beliau adalah menantu dari Syekh Datuk Kahfi, Sunan Gunung Jati I. Syarif Hidayatullah merupakan leluhur dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Lahir di Mesir pada 1448, beliau hijrah ke Cirebon pada 1470 Masehi. Lalu pada 1475, Syarif Hidayatullah diminta melanjutkan ke pengasuhan pesantren Gunung Jati, meneruskan perjuangan Syekh Datuk Kahfi yang tak lain adalah ayah mertuanya. Sebelumnya, pada 1430 Masehi, kakak dari Ibu Syarif Hidayatullah, Pangeran Cakrabuana bin Prabu Siliwangi, yang juga murid Syekh Datuk Kahfi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati sebagai pemerintahan Umaro di Cirebon. Kelak, Dalem Ageng Pakungwati ini dipimpin Syarif Hidayatullah, yang sejak 1479 sampai 1568 Masehi menjadi representasi ulama sekaligus Umaro penguasa Cirebon. Menurut data-data masyhur Cirebon, Syarif Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung Cirebon. Sunan Gunung Jati III. Sosok bergelar Sunan Gunung Jati III adalah Said Zain Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Beliau juga dikenal dengan Pangeran Atas Angin atau Pangeran Raja Laut. Zain Abdul Qadir adalah menantu dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati II, sekaligus kakak ipar dari Said Fatahillah, Sunan Gunung Jati IV. Ada banyak data empiris yang menyebut riwayat Said Zain Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati III. Di antaranya, Serat Walisana, Tarihul Aulia, Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon, Serat Sarasila Leluhur Inka dan Nurejan Yogya, hingga Suma Oriental. Sepasca jadi mantu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati II, Said Zain banyak mewakili Cirebon dalam urusan luar negeri, termasuk musyawarah para wali di Giri Kedaton dan Demak, serta berperan dalam perang melawan Portugis di Malaka tahun 1511 Masehi. Dari berbagai data didapati bahwa Said Zain Abdul Qadir menikah beberapa kali. Di antaranya, Putri Sunan Jambu Karang, menurunkan jalur pendakwah Cahyana Banyumas dan Dipati Ukur Anom dan turunannya di Bandung, dengan Putri Syarif Hidayatullah, menurunkan jalur Pangeran Jayakarta II dan Permaisuri Maulana Yusuf Sultan Banten II. Lalu dengan Putri Syaif Jakandar Bangkalan, menurunkan Sunan Jepara, istri Sunan Rajat, dan dengan perempuan Malaka, menurunkan Said Sulaiman Mojo Agung dan Soleh Semendi Segoro Puro Sepuh. Said Zain Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati III, berdakwah di Gunung Jati hingga tahun 1552 Masehi. Di tahun itu, adik iparnya, Pangeran Fatahillah, Sunan Gunung Jati IV, mulai menampakkan peran di Cirebon dalam rangka mewakili mertuanya, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati II. Dari data Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon, hingga Serat Sarasila Leluhur Inka dan Nurejan Yogya, hingga Serat Walisana menyebut jika Said Zain Abdul Qadir wafat dan dimakamkan di Megu Cirebon. Sunan Gunung Jati IV. Sosok bergelar Sunan Gunung Jati IV adalah Said Fatahillah Al-Buhari Al-Kazimi Al-Husaini. Said Fatahillah, Sunan Gunung Jati IV, adalah menantu dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati II, dan adik ipar dari Said Zain Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati III. Said Fatahillah, Sunan Gunung Jati IV, adalah leluhur dari Keratuan Darah Putih Lampung dan beberapa kemas Ki Agus Palembang. Pada 1527, Sunan Gunung Jati IV pernah menjadi penguasa Jayakarta. Baru pada 1552 Masehi, ia mulai mewakili meneruskan perjuangan mertuanya, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati II,
di Cirebon untuk mengurus Kasunanan Gunung Jati. Ketika mertuanya wafat pada 1568 Masehi, Sayyid Fathahillah, Sunan Gunung Jati IV, menjadi penguasa Cirebon hingga wafat pada 1570 Masehi. Berdasar data Lampung dan tinjauan kritis sejarah Banten, Sayyid Fathahillah, Sunan Gunung Jati IV, dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Selanjutnya, tak ada lagi tokoh dalam sejarah Cirebon yang dicatat dengan gelar susuhunan, Sunan Gunung Jati. Pada 1570 Masehi, kepemimpinan dakwah maupun kekuasaan atas Cirebon dilanjutkan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin, Panembahan Ratu I, yang merupakan cicit garis laki dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati II, dan cucu garis perempuan dari Sayyid Fathahillah, Sunan Gunung Jati IV.